Baik, pada kesempatan ini saya akan coba memberikan gambaran tentang kondisi jaringan di Indonesia, internet, bukan internet sih, jaringan telekomunikasi ya. Ada dua website yang akan saya buka. Yang pertama adalah nperf, tulisannya nperf.com. Kemudian kita bisa masuk ke sini, network coverage. Di network coverage ini kita bisa milih negaranya apa, operatornya apa. Saya akan ngambil operatornya Telkomsel yang paling banyak ininya. Kalau kita fokus ke 5G, kita bisa klik 5G. Oke, sebelum kita bahas tentang nperf, saya akan kasih lihat satu lagi. Websitenya adalah Submarine Cable Map. Ini peta dunia kabel fiber di dunia mana aja. Cuman kita akan fokus di Indonesia aja, jadi saya akan zoom. Ini saya akan zoom. Ini kabel fiber laut ya, submarine cable tuh maksudnya kabel fiber di laut. Oke, ini kondisi kabel di Indonesia. Kabel fiber di Indonesia. Kelihatan yang ke Singapura banyak banget. Oke, saya akan bahas yang ini dulu barangkali ya. Oke, kondisinya kita lumayan banyak kabel fiber yang turun di Sumatera ini. Oke, cuman dari sini nanti kita butuh sambungan kabel ke pegunungan Bukit Barisan yang sebelah mana ya, barat ya, Sumatera, dan juga infrastruktur wifi atau seluler supaya bisa masuk ke rumah-rumah orang di Sumatera, di pantai di daerah yang berbatasan dengan Malaysia, di sebelah timur ya, timur Sumatera turunnya. Salah. Kegeser. Oke. Iya, kegeser. Nah, ini dia. Jadi di Sumatera sebelah timur, karena memang apa sih namanya, lautnya lebih dangkal. Di Jawa Utara banyaknya karena memang kota besarnya dari sana. Jakarta, Semarang, Cirebon, Surabaya, semua di sebelah sana. Cuman kalau kita lihat sebetulnya di tol-tol juga ditanam kabel fiber sih sebenarnya. Jadi banyaknya lewat tol sih kabel fiber itu. Sama jalan kereta api, 2 jalur itu yang bisa dipakai kabel fiber. Ini yang di lautnya aja kita bisa lihat. Sambungan internasional yang besarnya lewat Jakarta, terus Batam, Singapura, itu yang besarnya. Tapi Jakarta juga turun ke Australia juga ada. Surabaya juga punya banyak kabel fiber di sini. Kalimantan tercover fiber juga di pantainya. Sulawesi tidak sebanyak Kalimantan tapi ada. Di Indonesia Timur, ini di Nusa Tenggara juga kabel fiber lumayan. Timor Leste turun fiber sekarang. Oke. Timor Leste South. Oke. Pantesan kemarin teman-teman Timor Leste bilang mereka punya kabel fiber. Cuman nanti masalahnya, jadi kabel fiber oke. Nanti masalahnya adalah bagaimana menarik dari kabel fiber itu ke darat. Di Papua juga banyak kabel fiber di sini kelihatan. Di sepanjang pantainya kabel fiber, Jayapura, Merauke, Sorong, semuanya kabel fiber turun. Pulau-pulau besar di Maluku juga tersambung kabel fiber juga. Jadi secara kabel fiber lumayan banyak kita. Nah sekarang bagaimana? Jadi backbone-nya ada. Ini kita bisa lihat kabel milik pemerintah Indonesia ya. Ini ada yang ini nih. Coba, nah ini, coba. Nah ini Palaparing, itu Kominfo yang buat. Ada di ini jalurnya. Kemudian di sini juga ada kalau nggak salah. Ini Palaparing juga, bagian dari Palaparing. Oke. Nanti ada lagi itu Palaparing Timur ya. Di sini ada Pak.
Nah, mungkin kita juga perlu ngelihat ini ya, sambungan dari Indonesia ke internasional lewat mana aja. Ini Palaparing Barat juga ada di sini sebenarnya. Kalau di zoom kelihatan ada Palaparing Barat juga ada. Jadi pemerintah punya beberapa kabel. Yang masalah bukan kabelnya, bagaimana nyampe ke usernya. Sambungan internasional kita ada beberapa titik. Dari Jakarta jelas dia punya 2 sambungan, satu ke Australia, satu ke arah apa sih namanya, Singapura. Kemudian kita punya juga dari Sulawesi ke arah ini Guam. Oke. Kemudian dari sini juga ke arah Perth. Jadi kita punya paling enggak 3 sambungan besar ke internasionalnya. Paling besarnya ke Singapura, tapi kita punya ke Guam, dari Guam ke ini Guam, terus ke Amerika. Ini ke Amerika di sana. Oke. Jadi Guam Amerika, ini Hawaii ini. Iya, ini Hawaii. Jadi ada Guam Hawaii Amerika, ada lagi yang ke Australia. Dari Papua ini ada yang ke Papua Nugini sih sebenarnya, ke internasional, tapi kayaknya mereka yang nyambung ke kita, bukan kita nyambung ke dia sebenarnya. Oke, kira-kira itu kelihatan dari kabel fibernya. Nah sekarang bagaimana ke usernya? Hari ini sebagian besar dari pengguna kita pakai seluler. Kita bisa lihat kondisi seluler kita. Ini kondisi selulernya Indonesia. Kelihatannya kayaknya di Jawa sudah ke cover, di Sumatera hanya kota-kota besarnya, terutama di Kalimantan hutannya tidak di cover. Oke, di Sulawesi juga sama. Oke, di Indonesia Timur lebih parah lagi, terutama di Papua. Oke, kelihatannya di jauh ke cover, tapi kita lihat dulu Papua ya. Lihat dulu Papua. Ini Papua kosong. Sorong ada sinyal, Manokwari ada sinyal, Biak ada sinyal, Jayapura ada sinyal. Ini ini Timika, ini Wamena. Di sini Merauke. Tapi kalau udah di hutannya nggak ada sinyal. Jadi ini masalah besar buat teman-teman di Papua. Di Maluku tadi kalau kita lihat ada kabel fiber yang turun di Tual, di Ambon dan sebagainya. Ini jadi membuat sinyal di daerah sana juga. Oke. Di Nusa Tenggara itu di kota-kota besarnya kita bisa lihat. Bali di daerah yang turisnya, terutama di daerah sebelah ini apa ya, Gilimanuk ya, daerah sini sinyalnya kurang. Nah di Jawa itu juga sama, di daerah-daerah yang padat penduduk. Sementara di daerah Jawa Selatan ini sinyalnya tidak terlalu bagus. Kalau di Jawa Timur itu di daerah Jember ke sana, Banyuwangi. Di sini Sumatera di kota-kota yang ini aja, yang besar-besar lumayan sinyalnya. Saya jujur pernah perjalanan dari Solok Selatan ke Muara Bungo, ini daerahnya sekitar sini, nggak ada sinyal di kebunnya ya, kebunnya nggak ada sinyal. Jadi ini bener sih sebenarnya, sinyalnya parah. Jadi kondisinya seperti itu. Dengan kondisi seperti itu tentunya kita perlu cari solusi. Oke. Jadi ini saya ulang lagi websitenya nperf.com sama Submarine Cable Map. Kalau Submarine Cable itu fiber optik ya, bawah laut, kecepatan tinggi banget, dan ini bukan buat end user, ini buat operator biasanya. Yang end user adalah yang ini, dengan kondisinya kita black spotnya lumayan besar, terutama di Maluku dan di Papua. Ini tantangan besar. Kalau kita ngotot dengan seluler, kita bakal susah sih sebenarnya. Jadi teman-teman terutama di Papua, salah satu kuncinya adalah teknologi seperti ini, Open BTS Papua misalnya. Ini teman-teman dari teman-teman dari Washington University, ada ini mereka yang membuat jaringan di Papua ini. Oke. Jadi ilmunya sebenarnya tidak susah, dan BTS ini tidak mahal-mahal banget.
harganya sekitar 10% dari 10% dari harga BTS seluler yang komersial sih sebenarnya. Jadi kita bisa bikin sendiri sih sebenarnya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi untuk bangsa ini untuk bisa akses ke internet. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan memberi gambaran tentang kondisi sinyal. Oh, saya lupa satu lagi, 5G. Oke, ini kita lihat 5G-nya. Ini 5G di dunia. Kita turunin dulu. Ini 5G di dunia. Amerika oke, Eropa oke, India oke, Jepang oke, Australia sedikit, Afrika parah. Nah, kita fokus ke daerah kita di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, Thailand yang paling oke. Vietnam di kota-kota besar yang di pinggir pantai, Vietnam, Malaysia juga di pinggir pantainya terutama, tapi Thailand yang seluruh negara tercover 5G. Jadi mereka tidak kaleng-kaleng, tidak bohong, tidak PHP kalau di Thailand. Filipina 5G-nya juga kayaknya kota-kota besarnya. Indonesia parah banget 5G-nya. Jadi penipuan banget kalau kita sudah tercover 5G. Coba di Papua hanya di Timika, Makassar ada, Manado ada. Coba kita lihat di Jawa ada beberapa 5G di Palembang ada, di ini Lampung ada, Jogja, Solo, Surabaya. Coba kita lihat di Jakarta aja 5G-nya di mana, kita bisa coba lihat. Oke, udah mulai banyak sekarang 5G-nya. Ini kalau di Tangerang yang ada di Tangsel terutama sampai ke Pamulang. Ini Alam Sutra, ini BSD. Jadi kita bisa lihat 5G-nya di daerah orang kaya sih sebenarnya. Kalau di Jakarta ini Istana. Coba kita lihat ya. Nah, ini Istana Negara di sini. Ini Senayan, tempatnya DPR MPR. Ini Pulau Gadung. Ini daerah orang kaya juga nih, daerah apa sih? Jakarta Timur lah. Pokoknya 5G-nya banyaknya tempat orang kaya sih intinya sih. Depok sepanjang Jalan Margonda ini ada 5G. Kalau nggak anak UI komplain kali ya. Oke, jadi demikian kondisi 5G di Indonesia. Kita kalah jauh dari Thailand dan Malaysia. Oke, kelihatan Thailand dan Malaysia, apalagi Singapura mah gampang, nggak usah diomongin juga, nyambung satu negara. Tapi yang keren Thailand satu negara tercover 5G. Oke, jadi demikian, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang kondisi 2G, 3G, 4G, 5G maupun fiber optik di Indonesia, maupun solusinya seperti pun BTS dan sebagainya. Mudah-mudahan kita tahu bahwa ya kita punya masalah dan kita perlu cari solusinya.